Kita jumpa lagi di 5 menit saja. Malam ini saya mau menyampaikan sebuah cerita dengan tema gadis buta. Gadis buta. Dia buta sejak lahir. Tapi dia juga dianugerahi kecantikan, ya. Jadi dia seorang gadis yang cantik namun buta. Karena kecantikannya, dia disukai oleh seorang pria yang ganteng, ya. Seorang pria yang setia. Jadi selama mereka berpacaran, wah, ini sang pria setia sekali, ya, menuntun kemana saja, ya, karena memang si gadis tidak bisa melihat. Nah, suatu waktu sang gadis yang cantik tapi buta ini bertanya, kapan kita menikah? Lalu si pria bilang, pada saat engkau melihat, kita akan menikah. Wah, luar biasa, ya. Jadi itulah beberapa kali pertanyaan yang sama datang, ya. Kapan kita menikah? Lalu si pria bilang, pada saat engkau melihat, sesudah itu kita segera menikah. Nah, saudara sekalian, akhirnya pada suatu hari ada donor, orang memberikan mata, donor mata. Lalu si gadis ini oleh pria diurus semuanya, lalu segera harus operasi menggantikan mata, mendapatkan mata yang baru. Nah, dia dapat mata yang baru, dia bisa melihat lagi. Dia berpikir janji pacarnya akan segera dipenuhi. Karena dia bilang, pada saat engkau melihat, kita akan segera menikah. Si pria juga berpikir yang sama. Nah, waktu itu si pacarnya pria ini datang kepadanya dan mengatakan bahwa kita segera menikah. Betapa kaget si gadis yang sudah bisa melihat. Ternyata sang pacar adalah seorang pria yang buta. Nah, dia membatalkan semuanya, ya. Tapi si pria ini sangat mencintai gadis ini. Tapi akhirnya gadis ini tidak mau menikah dengan dia. Karena dia ternyata seorang yang buta. Akhirnya dia akan menikah dengan orang lain. Sebelum hari pernikahan atau pada hari pernikahannya, si pria yang buta ini menulis sepucuk surat singkat sebagai pesan. Ya. Dia mengatakan di dalam suratnya supaya gadis buta yang sudah bisa melihat ini, yang dulu adalah kekasihnya, tolong jaga hidup saya, tolong jaga kehidupan saya yang ada di dalam kehidupanmu. Apa maksud daripada pria ini? Sebenarnya pria ini telah mendonorkan kedua matanya kepada si gadis tersebut. Karena dia berpikir separuh hidupnya dia sudah bisa pakai untuk melihat. Sekarang gantian. Biarlah si gadis yang buta dari lahir ini bisa menikmati dunia. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Manusia suka berubah, ya. Pada saat nasib kita berubah, keadaan kita berubah, komitmen kita seringkali berubah. Inilah yang terjadi. Lalu surat itu ditulis demikian rupa. Dia katakan bahwa matamu adalah mataku sebenarnya. Jadi saya titipkan kepadamu. Betapa sedihnya si gadis. Tetapi apa mau dikata? Si pria sudah pergi jauh meninggalkannya. Karena dia akan menikah. Manusia bisa berubah pada saat keadaannya berubah. Ya, kadang-kadang waktu kita hidup sederhana, kadang kita sepertinya baik. Tapi waktu kita sudah diberkati dan sebagainya, kadang-kadang kita lupa kepada orang yang memberkati kita, yaitu Tuhan. Sekarang kadang waktu kita dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, kita dekat sekali dengan Tuhan. Tapi waktu saat kita sudah diberkati, keadaan kita sudah luar biasa, seringkali kita lupa komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Karena dalam 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan begini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita,
adalah setia. Firman Tuhan mengatakan Allah itu setia. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kiranya dengan kisah ini, marilah waktu hidup kita berubah, komitmen kita juga jangan berubah. Tetap memegang komitmen kita, saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hidup kita terus dalam hidup diberkati oleh Tuhan.